Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismail Anwar, Prodi S1 Farmasi, Universitas Megarizky, Makassar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kompetensi farmasi, prospek kerja farmasi, dan apa saja sih peranan farmasi di apotek. Baiklah, kita akan membahas tentang kompetensi utama dari bidang farmasi. Yang pertama yaitu mampu melakukan pembuatan sediaan farmasi, mampu melakukan penjaminan mutu sediaan farmasi, mampu melakukan pelayanan kefarmasian yang profesional di berbagai pelayanan kesehatan, mampu melakukan penelitian di bidang farmasi. Kemudian untuk kompetensi pendukung itu sendiri, yaitu mampu berkomunikasi secara efektif dan mampu menggunakan bahasa lisan dan tulisan dalam bahasa Indonesia maupun bahasa asing dengan baik dalam kegiatan akademik maupun non-akademik. Kemudian mampu berpikir kritis, kreatif, dan inovatif, serta memiliki keinginan tahuan intelektual untuk memecahkan masalah di tingkat individu ataupun kelompok. Kemudian mampu mengidentifikasi ragam upaya wirausaha yang berdirikan inovasi dan kemandirian yang berlandaskan etika. Kemudian mampu menghargai orang lain dan mempunyai integritas, mampu memanfaatkan teknologi farmasi, kemudian mampu mengelola dan menganalisis data riset, mampu menyusun standar prosedur operasional. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang prospek kerja dari farmasi, di mana di luar sana banyak yang beranggapan bahwa farmasi hanya bekerja dengan menjual obat saja. Tentu tidak, teman-teman. Farmasi itu mempunyai prospek kerja yang luas. Yang pertama yaitu farmasi kita dapat bekerja di industri. Yang pertama diawali dengan mengabdikan diri di dunia industri seperti obat, makanan, dan minuman ataupun kosmetik. Biasanya akan ditempatkan di bagian research and development, di mana research and development ini memiliki tugas dalam menentukan formula, teknik pembuatan, hingga menentukan spesifikasi bahan baku yang akan digunakan nantinya. Kedua yaitu dunia pendidikan. Jadi farmasi juga dapat bekerja sebagai pengajar atau dosen. Kemudian lembaga pemerintah, di mana contohnya Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau yang biasa disingkat dengan BPOM, menjadi salah satu lembaga resmi pemerintah dalam mengurus pengelolaan obat dan juga makanan. Ini bisa menjadi prospek kerja untuk bidang farmasi. Kemudian yang keempat, farmasi manajemen, di mana prospek kerja jurusan farmasi juga bisa dilihat di bidang manajemen. Yang kelima, menjadi seorang pengusaha, di mana ketika kita menjadi lulusan apoteker, kita dapat membuka apotek dan merambah ke dunia usaha, kemudian menjadi peneliti farmasi. Jadi tidak hanya bekerja di dalam bidang dunia pendidikan saja, lulusan farmasi juga dapat bekerja di pusat riset penelitian, yaitu meneliti tentang tanaman-tanaman yang dapat digunakan sebagai obat. Kemudian bekerja di sektor swasta. Itu begitu banyak perusahaan nasional yang membutuhkan lulusan farmasi, terutama yang memang bergerak di dalam industri obat-obatan. Contohnya Kalbe Farma dan Kimia Farma. Kemudian yang kedelapan, kita dapat bekerja di rumah sakit, apotek, ataupun laboratorium klinik. Bidang layanan kesehatan seperti ini, seperti halnya ini, rumah sakit, apotek, ini merupakan tempat utama yang bisa kita tempati untuk bekerja. Kemudian kesembilan, sebagai farmasi komunitas, itu kita dapat mengabdikan diri dengan bekerja di puskesmas. Yang ke-10, bagian administrasi pelayanan obat di instalasi farmasi TNI dan Polri, di mana farmasi tak melulu bekerja di ranah obat-obatan, melainkan makanan dan minuman atau bahkan kosmetik. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang peranan farmasi di apotek, di mana peranan farmasi di apotek yaitu pasien datang membawa keluhan atau gejala-gejala yang dirasakan. Kemudian kita memberikan obat sesuai dengan terapi yang diperlukan. Jadi tidak memberikan obat yang tidak sesuai dengan terapi. Jadi pasien datang membawa keluhan, kemudian kita menanyakan obat-obat apa yang telah diberikan sebelumnya, kemudian bagaimana pola hidup sehatnya, sehingga kita dapat memberikan
obat yang sesuai dengan penyakit ataupun dari faktor lingkungannya. Jadi farmasi tidak hanya menjual obat, tetapi mengupayakan agar pasien itu dapat sembuh dari penyakitnya. Mungkin itu dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.